وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى الله وفي الرسالات يدحه المعلى يا الله مجله مجلى الله يبلى الزمن والوصف ليس يبلى يا الله هيهة ما لا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله كلا ولا شمشلة Mekah adalah kota perdagangan penting di Jazirah Arab. Adanya Ka'bah menyebabkan Mekah menjadi pusat peribadahan bagi suku-suku Arab seantero Jazirah Arab. Di kota inilah Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Muhammad SAW, ibunya bernama Aminah yang lahir pada tahun 545 Masehi. Sedang ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir pada tahun 540 Masehi. Ayahnya meninggal di Yathrib sebelum beliau dilahirkan. Nah, pada tahun kelahiran Muhammad SAW yang dikenal sebagai tahun gajah atau Amul Fil, Ka'bah ini diserang tentara Gajah Abroha, seorang gubernur Bizantium dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik Ka'bah menjaga Ka'bah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa tersebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Pada usia 6 tahun, Muhammad yang yatim menjadi yatim piatu. Setelah ibunya meninggal di Abwa, 23 mil selatan Yastrib, dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Muhammad kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Selanjutnya diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Setelah kakeknya meninggal, oleh Abu Thalib, Muhammad diajak berdagang ke Syam. Pada usia 25 tahun, Muhammad berumah tangga dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang wanita pedagang kaya yang mulia. Seorang wanita yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping Muhammad di masa-masa awal dakwahnya yang penuh dengan kesulitan dan pengorbanan. Di kalangan masyarakatnya, Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Gelar itu diberikan terutama setelah beliau mampu menyelesaikan konflik peletakan Hajar Aswad di tempatnya pada tahun 605 Masehi. Muhammad Al-Amin memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di tengah kain Ka'bah dengan tangannya sendiri, lalu meminta setiap kepala kabilah memegang ujung kain dan mengangkat kain tersebut bersama-sama. Sesampainya di tempat Hajar Aswad, Muhammad Al-Amin mengambil Hajar Aswad dari kain tersebut dan meletakkannya di tempatnya. Masyarakat Mekah kala itu telah sampai pada titik kejahiliahan yang parah. Perdukunan, perzinahan, riba, mabok-mabokan, penguburan hidup-hidup bayi perempuan mereka, sampai penyembahan berhala. Semua itu menunjukkan kerusakan pemikiran dan akhlak yang telah mencapai titik nadirnya. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Peristiwa ini berawal dari turunnya wahyu ketika Muhammad SAW sedang menetap di Gua Hiro. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Malaikat Jibril mendatangi beliau dengan membawa secari kain yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril meminta Muhammad membaca tulisan yang merupakan wahyu pertama dari Allah, Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, kepada Muhammad Rasulullah. Tulisan pada secari kain itu berbunyi sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang menempel. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaraan pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Beberapa waktu kemudian, turun perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangun, lalu berilah peringatan.
Muhammad Rasulullah mulai mendakwahkan Islam kepada masyarakatnya. Nabi SAW mengajak orang-orang yang terdekat di rumah beliau. Beliau mengajak Khadijah, istrinya, memeluk Islam. Khadijah pun beriman. Beliau mengajak Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harithah, bekas budaknya. Mereka berdua pun beriman. Kemudian beliau mengajak Abu Bakar, sahabat karibnya. Abu Bakar pun beriman. Melalui Abu Bakar, masuk Islamlah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap berjumpa dengan siapapun, beliau selalu menawarkan agamanya kepada mereka. Dan terhadap orang-orang yang menyambut dakwahnya, beliau membentuk mereka menjadi kelompok yang tangguh di atas asas Islam. Nabi SAW menetapkan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat mengajar kaum muslimin dan menjadikannya markas kelompok orang-orang yang beriman. Di sana beliau membina thaqafah para sahabatnya, membangkitkan aktivitas berfikir mereka tentang ayat-ayat Allah dan ciptaan-ciptaan Allah. Setiap kali turun ayat-ayat Al-Quran, para sahabat menghafalkannya. Selain menghafalkannya, setiap diturunkan satu atau beberapa ayat Al-Quran, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menuliskannya di hadapan beliau. Ketika Nabi SAW wafat, Al-Quran secara keseluruhan telah dihafal dalam benak para sahabat dan juga tertulis pada lembaran-lembaran, tulang-tulang, pelepah kurma, dan batu-batu tipis. Allah telah menjamin pemeliharaan Al-Quran melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di rumah Arqam, Nabi SAW sholat berjamaah bersama para sahabat dan membina mereka menjadi orang yang sabar menghadapi penderitaan dan ridho dalam ketaatan, sehingga mereka ikhlas menerima syariat Islam. Nabi SAW mengirim para sahabat yang lebih dulu masuk Islam dan paham tentang Islam untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang baru memeluk Islam. Beliau mengutus Hubab bin Al-Arad untuk mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan Sa'id suaminya. Walau harus dengan pengorbanan fisik dan ketakutan, melalui halqah ini Umar bin Khattab masuk Islam. Nabi SAW dan para sahabatnya membentuk suatu kutlah atau kelompok yang siap mengemban dakwah. Kutlah atau kelompok ini beranggotakan 40 orang lebih yang terdiri dari pria dan wanita dari berbagai daerah, kedudukan sosial maupun usia. Tapi kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan pemuda dan remaja. Setelah 3 tahun berjalan, Rasulullah SAW menilai Islam telah menjadi pemikiran dan perasaan para sahabat yang tampak dalam perilaku mereka. Mereka pun sudah menjadi kelompok yang solid. Lalu Allah memerintahkan untuk menampakkan dakwah Islam secara terang-terangan dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah turun ayat ini, para sahabat segera menyiapkan diri untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan.
Cara yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan keberadaan kelompoknya adalah dengan keluar bersama-sama para sahabat dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, sedang barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nabi SAW pergi bersama para sahabat ke Ka'bah dengan barisan yang rapi yang sebelumnya tidak dikenal oleh bangsa Arab, lalu mengitari Ka'bah. Langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini menunjukkan terjadinya perpindahan tahapan dakwah dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni yang hanya menyeru orang-orang yang simpatik dan siap menerima dakwahnya, berpindah kepada dakwah secara terang-terangan yang menyeru siapa saja dari masyarakat secara umum. Sejak saat itu, terjadi benturan antara keimanan dan kekufuran di tengah-tengah masyarakat Mekkah. Terjadi pertarungan terbuka antara pemikiran yang benar melawan pemikiran yang rusak. Islam pun menjadi pembicaraan masyarakat Mekkah. Orang-orang kafir Quraisy mulai merasakan bahaya dakwah. Mereka berkumpul untuk menentang, memusuhi, dan memerangi dakwah Islam. Berbagai cara mereka lakukan. Melalui Abu Thalib, paman Nabi, kafir Quraisy mengancam Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya. Namun dengan tegas, Nabi SAW menjawab ancaman mereka yang disampaikan melalui paman beliau. Ya ammu, wallahi law wada'u syamsa fil yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allahu aw ahlaka dunahu ma taraktuhu. Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, pasti aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkan dakwah ini atau aku mati karenanya. Selain mengancam Nabi SAW, kafir Quraisy juga membuat cap negatif tentang Nabi SAW. Mereka mencap Nabi SAW sebagai penyihir yang memisahkan seseorang dengan bapaknya, dengan saudaranya, dengan istrinya, dan dengan keluarganya. Kafir Quraisy juga menangkapi, menganiaya, dan menyiksa para sahabat agar keluar dari Islam. Bilal Al-Habsyi, salah seorang sahabat, disiksa dengan cara dibaringkan di atas pasir di bawah terik matahari yang panas. Dadanya ditindih dengan batu, lalu ditinggalkan begitu saja agar mati. Subhanallah, siksaan itu tidak berpengaruh sedikit pun pada Bilal. Ia tetap berpegang teguh pada Islam. Sambil menahan siksaan di jalan Allah, Bilal mengulang-ulang kata, Ahad, Ahad, Allah yang tunggal, Allah yang tunggal. Keluarga Yasir, yang terdiri dari Yasir, Sumayyah istrinya, dan Ammar putranya, juga disiksa. Ketika Rasulullah SAW berjalan melewati mereka, beliau bersabda kepada keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Yasir disiksa hingga mati syahid. Sumayyah, wanita yang beriman kepada Allah ini, juga disiksa hingga mati syahid. Ammar dipaksa meninggalkan Islam dengan menyebut Hubbal. Ketika Rasulullah SAW melihat berbagai penderitaan yang dialami para sahabatnya, beliau mengizinkan sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia, karena di sana ada seorang raja, yaitu Raja Najasyi, yang adil, yang melarang seseorang dizalimi. Ini terjadi pada tahun 615 dan 617 Masehi. Jumlah para sahabat yang berhijrah ke Habasyah hingga mencapai kurang lebih 83 orang. Di sana, para sahabat mendapatkan perumahan dan ketentraman. Mendengar para sahabat di Habasyah mendapatkan ketenangan, kafir Quraisy mengirim dua utusan, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, untuk memfitnah para sahabat serta memohon Raja Najasyi
agar mengembalikan para sahabat tersebut ke Mekah. Maka terjadilah perang pemikiran atau as-sira'ul fikri antara Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara para sahabat melawan Amr bin As di hadapan Raja Najasyi. Ja'far kemudian membongkar fitnah yang disampaikan Amr bin As kepada Raja Najasyi dan sekaligus menjelaskan kepada Raja Najasyi keadaan yang sebenarnya. Setelah gagal dalam perang pemikiran dan propaganda negatif tentang Islam, kafir Quraisy beralih pada pemboikotan yang terjadi pada tahun 616 sampai 620 Masehi. Orang-orang kafir Quraisy sepakat untuk memboikot Nabi SAW dan kerabatnya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib secara total untuk tidak menikah dan tidak berjual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kafir Quraisy membuat naskah perjanjian dan memasangnya di ruang dalam dinding Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib pun mengalami pengusiran. Mereka mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Namun pemboikotan ini tidak berpengaruh pada dakwah Nabi dan para sahabat. Mereka semakin bersemangat untuk berdakwah. Pemboikotan berlangsung 3 tahun hingga Allah mengirimkan kemudahan ketika 5 pemuda Quraisy, Zuhair, Hisham, Mut'im, Abu al-Bukhturi, dan Zam'ah bersepakat merobek-robek naskah pemboikotan yang terpasang di dalam Ka'bah. Ketika naskah itu akan dirobek, mereka mendapati naskah itu telah dimakan rakyat, kecuali bagian yang berbunyi Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Selain perang pemikiran, Rasulullah SAW dan para sahabat juga mencela cara-cara kehidupan kafir Quraisy yang rusak dalam bentuk pertarungan politik atau kifahus siasi. Untuk mencela praktek kecurangan dalam timbangan, misalnya, para sahabat membacakan Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazzanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ketika penganiayaan kafir Quraisy terhadap Nabi SAW dan para sahabat makin menghebat, dan beliau merasa sempit dan tidak mampu memecahkan masalah tersebut, maka beliau meluaskan medan dakwah ke penduduk kota dan kabilah di sekitar Makkah. Beliau pergi ke kota Taif pada tahun 620 Masehi. Kota Taif ini terletak 70 mil sebelah timur Mekah untuk melakukan mencari pertolongan dan perlindungan. Beliau mengharapkan penduduk Taif, yaitu yang namanya Bani Thaqif, untuk masuk Islam. Tapi sayangnya tanggapan penduduk Taif ini sangat menyakitkan. Mereka memerintahkan anak-anak dan orang-orang bodoh untuk mencaci maki dan melempari Nabi SAW dengan batu hingga telapak kaki beliau berdarah-darah. Setelah mengalami kegagalan di Taif, Nabi SAW mencoba mendakwahi Bani Kindah, Bani Kalb, Bani Bakar bin Wa'il, Bani Amir bin So'so'ah, dan Bani Hanifah yang datang ke Mekah di musim haji. Namun semua menolak dakwah Rasulullah SAW. Dalam situasi demikian, pada tahun 621 Masehi, tepatnya tanggal 27 Rajab tahun ke-12 kenabian, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi menerima perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Nabi SAW pun melanjutkan perjuangannya dan terus mengharap pertolongan Allah. Sungguh, Nabi SAW tidak pernah ragu dan selalu berharap pertolongan Allah akan segera tiba. Penantian itu tidak lama. Pertolongan Allah ternyata datang dari Yathrib, sebuah kota di utara Makkah
yang didiami oleh suku Khazraj, suku Aus, dan beberapa kabilah Yahudi. Di kemudian hari, kota Yathrib diberi nama Madinah. Ketika musim haji, Nabi SAW menemui jamaah haji suku Khazraj yang datang ke Mekah. Rasulullah SAW mengajaknya berdialog dan menanyakan keadaan mereka dan mengajaknya kepada Islam. Alhamdulillah, mereka pun beriman dan menerima ajakan Nabi SAW. Pada tahun berikutnya, ketika tiba musim haji, 12 orang laki-laki penduduk Yathrib bertemu Rasulullah SAW di Aqabah. Mereka membaiat Nabi SAW. Baiat atau janji setia ini dikenal dengan nama Baiatul Aqabah yang pertama. Ketika ke-12 orang Yathrib itu hendak kembali, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair menemani mereka. Mus'ab diperintahkan oleh Rasul untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam dan memberi pemahaman agama kepada mereka. Melalui perantaran As'ad bin Zurarah, seorang pemimpin Yathrib yang telah masuk Islam, Mus'ab mendatangi satu persatu rumah penduduk Yathrib. Aktivitas dakwah yang dilakukan Mus'ab, alhamdulillah, disambut antusias oleh penduduk Yathrib. Dalam kurun waktu 1 tahun, Islam sudah menjadi pembicaraan umum di seluruh pelosok Yathrib dan telah mengubah pemikiran dan perasaan suku Aus dan Khazraj menjadi pemikiran dan perasaan yang Islami, termasuk para pemimpin dan ahlul harbnya, komandan perangnya. Sehingga praktis, kaum musliminlah yang memegang kekuatan di Yathrib. Yathrib jauh lebih kondusif untuk pengembangan dakwah Islam dibanding Mekah. Masyarakat Yathrib lebih mudah menerima Islam dibanding Mekah. Demikianlah penilaian Rasulullah Muhammad SAW setelah menerima laporan perkembangan dakwah di Yathrib melalui Mus'ab bin Umair. Berdasarkan hal ini, Rasulullah SAW mulai berencana untuk menghijrahkan para sahabatnya ke Yathrib agar mereka leluasa mengemban dakwah dan melanjutkan proses dakwah, yakni penerapan Islam secara praktis. Pada tahun ke-12 sejak diutusnya Rasulullah, bertepatan dengan 622 Masehi, rombongan haji dari Yathrib datang ke Mekah. Di antara mereka terdapat 75 orang muslim, 73 laki-laki dan 2 wanita. Mereka adalah para pemimpin Yathrib. Nah, melalui Mus'ab bin Umair ini, mereka berjanji akan bertemu Nabi SAW pada pertengahan hari-hari tasyrik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada mereka, yaitu hari-hari ketika Allah memuliakan nabinya, menolong nabinya, meninggikan Islam dan para pemeluknya, serta merendahkan syirik dan para pemeluknya. Pada saat itulah Nabi SAW ingin memastikan kesiapan mereka mewujudkan berdirinya daulah Islamiyah di Yathrib dan mempertahankannya dengan cara melakukan baiat atau janji setia kepada Rasulullah SAW. Pada hari yang dijanjikan dan setelah sepertiga malam pertama telah lewat, 75 tokoh Yathrib itu keluar dari pos mereka dengan mengendap-endap karena khawatir urusan yang sangat penting ini terbongkar. Sesampai di Syi'ib, sebuah celah bukit di Bukit Aqabah, terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan para tokoh Yathrib. Rasulullah bersabda, "Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian." Kemudian Al-Barra bin Ma'rur, salah seorang pemimpin Yathrib, memegang tangan Rasulullah SAW dan berkata, "Baik Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi anak istri kami. Baiklah wahai Rasulullah, demi Allah, kami ahli perang dan ahli senjata.
itu kami wariskan generasi demi generasi. Kemudian pemimpin Ansor yang lain, yakni Abu Al-Haytham At-Tayyahan, berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami punya hubungan dengan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Jika kami telah melakukannya, kemudian Allah memenangkanmu, apakah engkau akan pulang kepada kaummu dan meninggalkan kami?" Rasulullah SAW tersenyum dan kemudian bersabda, "Tidak, darah kalian adalah darahku, kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku bagian dari kalian, dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah untukku 12 nakib agar mereka mewakili kaumnya." Kemudian kaum Ansor memilih 12 nakib dari mereka, 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Rasulullah SAW bersabda kepada para nakib, "Kalian bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di kaum kalian, sebagaimana tanggung jawab Hawariyun kepada Isa bin Maryam, dan aku bertanggung jawab atas kaumku." Para nakib pun menjawab, "Baik Rasulullah." Ketika kaum Ansor berkumpul untuk membaiat Rasulullah SAW, salah seorang Ansor yaitu Abbas bin Ubadah menyeru kepada kaumnya, Khazraj. Khazraj sebutan orang Arab untuk suku Aus dan Khazraj. "Wahai orang-orang Khazraj, tahukah kalian untuk tujuan apa kalian membaiat orang ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami tahu." Abbas bin Ubadah melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya kalian membaiat orang ini untuk memerangi seluruh bangsa, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Jika harta kalian yang habis itu kalian anggap sebagai musibah, dan tewasnya tokoh-tokoh kalian itu kalian anggap sebagai pembunuhan, maka mundurlah kalian sejak sekarang. Demi Allah, jika kalian melakukan hal yang demikian, itulah kehinaan dunia dan akhirat. Tetapi jika kalian yakin bahwa kalian akan memenuhi apa yang ia serukan kepada kalian, kendati hal tersebut mengurangi harta kalian dan menewaskan orang-orang terhormat kalian, maka ambillah dia. Demi Allah, itulah kebahagiaan di dunia dan akhirat." Lalu mereka berkata, "Kami mengambilnya, kendati hal ini mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat kami. Wahai Rasulullah, jika kami memenuhi suruhan ini, maka apa balasannya bagi kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Surga." Maka dengan bersemangat mereka pun berkata, "Ulurkan tanganmu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, kemudian mereka membaiat tangan beliau. "Selamat atas kalian wahai Ansor, wahai penolong agama Allah. Ya Allah, muliakanlah orang-orang Ansor, generasi demi generasi." Demikianlah, dengan baiatul Aqobah kedua ini, secara de jure, Nabi SAW telah menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan Yathrib. Setelah itu, mereka kembali ke perkemahan mereka, mengemasi barang-barang, lalu pulang ke Yathrib. Tidak lama berselang, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Yathrib. Mereka berangkat dengan cara berpencar dan berkelompok-kelompok yang saling terpisah. Sementara itu Nabi SAW masih tinggal di Makkah, menanti perintah hijrah untuk beliau. Kafir Quraisy menyaksikan hijrahnya para sahabat, dan mereka mengetahui bahwa Nabi SAW sedang menghimpun kekuatan untuk memerangi Quraisy. Mereka pun segera mengadakan pertemuan di Dar an-Nadwah untuk memusyawarahkan apa yang akan mereka lakukan terhadap Muhammad SAW. Iblis yang menjelma menjadi seorang syekh, seseorang yang tua, menyarankan agar Muhammad dibunuh dengan banyak pedang. Keputusan rapat tersebut dilaksanakan. Tidak berapa lama, Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan memerintahkan beliau agar malam itu tidak bermalam di rumahnya. Jibril
memberitahu rencana jahat kafir Quraisy dan menyampaikan perintah Allah agar Rasulullah hijrah ke Yathrib. Dengan pertolongan Allah, Muhammad SAW lolos dari pengepungan dan menuju Yathrib. Bila kita berusaha memahami alasan Nabi SAW untuk hijrah ke Yathrib, bisa kita simpulkan bahwa adanya kekuatan Islam secara real di Yathrib dan kesiapan Madinah untuk menerima Rasulullah SAW menegakkan daulah Islamiyah di sana. Inilah penyebab hijrahnya Nabi SAW. Nah, sehingga sangat keliru bila ada yang menduga bahwa alasan hijrahnya beliau karena khawatir dengan ancaman orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuhnya. Nabi SAW dalam aktivitas dakwah beliau tidak pernah memperhitungkan penderitaan, kecaman, keselamatan jiwa dan kehidupan beliau. Sudah belasan tahun Nabi SAW dan para sahabat mengalami kehidupan yang luar biasa berat. Hijrah Nabi ke Yathrib hanya semata-mata karena Allah memerintahkan untuk memperjuangkan dakwah Islam dan mendirikan daulah Islamiyah di sana. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-1 Hijrah, bertepatan dengan 622 Masehi, Nabi SAW tiba di Yathrib, yang sekarang berganti nama menjadi Madinah. Kaum Muhajirin pun menyambut kedatangan beliau, begitu juga kaum Ansor, bahkan orang musyrik dan kaum Yahudi pun menyambut kedatangan beliau. Sambutan yang wajar, karena Nabi SAW tiba di Madinah sebagai seorang kepala negara, maka secara de jure dan de facto telah berdiri sebuah negara Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah tanpa tertumpah darah setetes pun. Di kota Madinah itulah Nabi mulai membangun peradaban Islam yang agung dan unggul. Peradaban Islam ini sangat khas dan berbeda dengan peradaban-peradaban di luar Islam, baik peradaban yang pernah ada di masa lampau, seperti peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, Cina, Bizantium, Persia, India, maupun peradaban yang ada di masa kini, seperti sosialisme dan kapitalisme. Peradaban Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi SAW didasarkan pada 3 pilar. Yang pertama, akidah Islamiyah menjadi pondasi peradaban. Yang kedua, halal dan haram ini menjadi standar perbuatan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebahagiaan yang dicari. Nah, untuk mewujudkan peradaban ini, kaum muslimin harus mempunyai negara yang akan menjalankan dan menerapkan sistem Islam. Maka sejak hari pertama Nabi SAW tiba di Madinah, berdirilah negara Islam di Madinah, dan kaum muslimin pun mulai membangun peradaban Islam. Yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah mendirikan masjid. Masjid dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat bermusyawarah, dan mengambil berbagai keputusan penting di dalam kehidupan bernegara dan masyarakat, serta sebagai tempat berbagai departemen negara yang mengurusi kepentingan rakyat, juga sebagai tempat memberangkatkan para tentara yang akan berperang. Masjid ini diberi nama Masjid Nabawi, yang berarti Masjid Nabi. Untuk memanggil masyarakat agar berkumpul dilakukan dengan azan, baik untuk salat berjamaah maupun untuk keperluan lainnya. Untuk mengatur persoalan-persoalan masyarakat di Madinah, turun ayat-ayat hukum mengenai persoalan-persoalan ibadah seperti kewajiban zakat dan puasa, persoalan makanan seperti pengharaman khamar dan daging babi, persoalan pakaian seperti kewajiban menutup aurat, persoalan muamalah seperti kebolehan jual beli dan pengharaman riba, persoalan sanksi-sanksi atas pelanggaran hak-hak manusia dan negara seperti hudud dan jinayah.
untuk menjalin persaudaraan karena Allah, Nabi SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Persaudaraan ini menyentuh aspek muamalah, harta, dan seluruh urusan mereka. Kaum Ansor mengajak kaum Muhajirin bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dunia. Untuk mengatur hubungan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di Madinah, Nabi sebagai kepala negara membuat perjanjian yang disebut Wathiqah Madinah atau Piagam Madinah. Piagam ini berisi pengaturan interaksi antara kaum Muhajirin dan Ansor, juga perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Hari demi hari, semakin tampak kecemerlangan peradaban Islam. Kekuatan dan kemampuan kaum muslimin pun semakin meningkat. Setelah Nabi SAW berhasil membangun peradaban Islam di Madinah dan membuat ikatan perjanjian dengan tetangga-tetangganya dari kalangan Yahudi, maka beliau mulai menyiapkan ekspedisi dakwah keluar Madinah. Halangan-halangan fisik dalam ekspedisi mengemban dakwah Islam harus dihilangkan. Saat itu, penghalang dakwah Islam keluar Madinah adalah kekuatan kafir Quraisy di Mekkah. Negara Islam di Madinah menyiapkan kekuatan untuk menghilangkan hambatan fisik ini. Beberapa syariah atau ekspedisi militer utusan Nabi dikirim untuk menimbulkan rasa takut pada diri kafir Quraisy. Salah satunya adalah ekspedisi militer yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, pasukan Islam berangkat keluar Madinah menuju lembah Badar. Nabi SAW memimpin pasukan ini. Pasukan Islam berjumlah 305 orang. Di Mekah, hampir semua pembesar Quraisy keluar untuk memerangi pasukan Islam. Pada Jumat pagi, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, terjadilah Perang Badar. Kedua pasukan pun berlaga. Kaum muslimin memenangkan peperangan ini. Setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam Perang Badar, kebencian orang-orang Yahudi semakin bertambah. Mereka bersepakat untuk memerangi kaum muslimin. Itu berarti kaum Yahudi telah merusak perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Setelah terjadi peristiwa pelecehan terhadap seorang muslimah dan pembunuhan terhadap seorang muslim di pasar Yahudi Bani Koinuko, Yahudi Bani Koinuko dihukum harus keluar dari kota Madinah. Mereka keluar menuju ke perbatasan Syam. Pada tahun 3 Hijriah terjadi Perang Uhud. Di awal peperangan Uhud ini, sebenarnya pasukan Islam telah berhasil memukul pasukan Quraisy. Namun karena pasukan panah tidak mematuhi perintah Nabi SAW sebagai panglima perang untuk tetap pada posisinya, akhirnya pasukan Islam terjepit dan terpukul mundur. Kekalahan di Perang Uhud ini menyebabkan kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah ini mulai berani menentang daulah Islamiyah. Nah, untuk menstabilkan kondisi dalam negeri ini, Nabi SAW mengatasi terlebih dahulu orang-orang Yahudi dan munafik, karena merekalah yang menjadi biang keladi kegoncangan, yang dengan itu mereka memanfaatkan kekalahan kaum muslimin di Perang Uhud, juga peristiwa Roji' dan Bi'ir Ma'unah sebagai bahan untuk menjatuhkan kewibawaan dan martabat daulah Islam. Akhirnya, Yahudi Bani Nadir yang juga mengkhianati perjanjian Wathiqah Madinah diusir keluar kota Madinah. Pada tahun 627 Masehi, 10.000 pasukan sekutu, pasukan Ahzab yang terdiri dari 5.800 pasukan Quraisy, 1.000 pasukan Ghatfan, 400 pasukan Ashja', 400 pasukan Bani Murrah, 700 pasukan Salim dan penguasa Bi'r Ma'unah, ditambah pasukan Bani Sa'ad
dan Bani Asad bergerak menuju Madinah. Atas usulan Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat parit atau khandaq sebagai benteng pertahanan di seputar kota Madinah dalam waktu 6 hari. Di dalam kota Madinah, Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian Wathiqah Madinah dan berniat menusuk kaum muslimin dari belakang. Pasukan Ahzab mulai menyerbu Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud seorang Yahudi yang baru masuk Islam, ditugaskan oleh Nabi SAW untuk melemahkan semangat pasukan sekutu dan memporak-porandakan persekutuan mereka. Alhamdulillah, usaha ini berhasil. Pada tengah malam, Allah mengirim angin topan yang dahsyat, petir dan hujan yang lebat untuk memporak-porandakan kemah dan perkakas pasukan Ahzab. Akhirnya pasukan Ahzab memutuskan untuk pulang ke negeri masing-masing. Pagi harinya, tidak ada satupun pasukan Ahzab yang tersisa. Allahu Akbar. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib untuk menghukum Yahudi Bani Quraidah yang mengkhianati perjanjian. Setelah dikepung 25 hari, Bani Quraidah menyerah. Kaum laki-lakinya dihukum mati, sedangkan kaum wanita dan anak-anak menjadi tawanan kaum muslimin. Setelah 6 tahun sejak berdirinya Daulah Islamiyah, Nabi SAW berencana untuk menyebarluaskan dakwah Islam dan mengalahkan suku-suku Arab dan Yahudi yang ingin menyerang Daulah Islam satu persatu. Nah, langkah itu ditempuh dengan jalan memutus ikatan Yahudi Khaybar dengan Quraisy dan sekaligus membuat perdamaian dengan pihak Quraisy dalam jangka waktu tertentu. Manuver politik ini dilakukan dengan melakukan misi perdamaian ke Mekah berupa umroh Nabi SAW bersama 1.400 orang laki-laki ke Baitullah. Di Hudaybiyah, pasukan tempur Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal menghadang rombongan umroh kaum muslimin. Quraisy mengirim Suhail sebagai utusan untuk menawarkan perjanjian damai. Inti dari perjanjian Hudaybiyah adalah ikatan perjanjian damai antara Quraisy dan Daulah Islam selama 10 tahun tanpa disadari oleh Quraisy, bahkan oleh sebagian besar sahabat. Nabi SAW berhasil menjalankan manuver politiknya. Pada tahun 628 Masehi, kurang lebih 15 hari usai perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW dan para sahabat bersiap menyerang Yahudi Khaybar yang sejak lama berencana menyerang Madinah. Nabi berangkat bersama dengan 1.700 muslim. Khaybar ditaklukkan dengan mudah. Nabi SAW memutuskan Yahudi Khaybar tetap tinggal di Khaybar, mengelola perkebunan kurma di sana, dengan pembagian separuh untuk mereka dan separuh lagi untuk Daulah Islam. Islam adalah sebuah metode kehidupan yang sempurna yang dibawa oleh Nabi SAW yang diperuntukkan bagi seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, setelah kekuasaan Islam meliputi seluruh wilayah Hijaz, pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW mulai membentuk hubungan luar negeri dengan para pemimpin dunia. Nabi SAW mengirim utusan ke Heraklius, Kaisar Bizantium, Kisra, Kaisar Persia, Mukaukis, penguasa Kipti Mesir, Al-Harith Al-Ghassani, Raja Himyar, Al-Harith Al-Himyari, Raja Yaman, Raja Najasyi, penguasa Habasyah, Raja Aman, Raja Yamamah, dan Raja Bahrain. Para utusan berangkat pada waktu yang bersamaan. Beliau mengajak mereka masuk Islam melalui surat yang dibawa oleh para utusan. Sebagian besar para pemimpin dunia yang mendapatkan kiriman surat Nabi SAW membalasnya dengan baik dan lembut. Sebagian yang lain
membalasnya dengan buruk. Surat-surat Rasul tersebut ternyata membawa pengaruh yang luar biasa. Pada bulan Jumadil Ula, tahun ke-8 setelah hijrah, Nabi SAW memberangkatkan 3.000 pasukan Islam ke Syam untuk membuka jendela pertama dakwah keluar Jazirah Arab. Di Mu'tah, 3.000 pasukan Islam bertempur mati-matian melawan 200.000 pasukan gabungan pasukan dari kabilah-kabilah Arab dan pasukan Heraklius. Sebuah jumlah yang sangat tidak sebanding. Satu orang pasukan Islam melawan 66 orang pasukan kafir. Setelah para komandan pasukan syahid satu persatu, Khalid bin Walid yang telah mengambil alih komando pasukan. Dan dengan taktik yang jitu, Khalid membuat pasukan musuh cemas dan mengurungkan niatnya menyerang pasukan Islam. Setelah itu, pasukan Islam kembali ke Madinah. Sepulang pasukan Islam ke Madinah, di mata air Al-Watir di Mekah bawah, terjadi penyerangan terhadap Bani Khuza'ah, sekutu Madinah, oleh Bani Bakar, hasil hasutan Quraisy. Nabi SAW menilai Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pelanggaran ini tidak bisa diimbangi kecuali dengan penaklukan Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan 10.000 pasukan untuk menuju Mekah secara tiba-tiba, sehingga penduduk Mekah tidak sempat memberikan perlawanan dan akhirnya mereka semua selamat tanpa pertumpahan darah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW dan pasukan Islam berhasil menaklukkan kota Mekah. Allahu Akbar. Setelah menaklukkan kota Mekah, pada tahun yang sama terjadi Perang Hunain. Pada peperangan ini, pasukan Islam mendapatkan kemenangan. Setelah Perang Hunain, pada tahun 9 Hijriah, terjadi Perang Taif. Pada peperangan ini pun, pasukan Islam mendapatkan kemenangan. Setelah penarikan mundur pasukan Islam di Mu'tah, terdengar berita bahwa Romawi menyiapkan pasukan untuk memerangi kawasan utara Jazirah Arab. Nabi SAW memutuskan untuk menggempur pasukan Bizantium Romawi di Tabuk. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah, bergeraklah 30.000 pasukan Islam ke arah Syam, dipimpin langsung oleh Nabi SAW sebagai panglima perang. 10.000 pasukan berkuda melesat lebih dulu sebagai pasukan perintis. Pasukan Romawi sudah berkemah di Tabuk. Mereka merasa takut mendengar berita keberangkatan pasukan Islam dalam jumlah yang sangat besar, 30.000 pasukan. Sementara mereka telah terbayang oleh keberanian 3.000 pasukan Islam di Mu'tah. Akhirnya pasukan Romawi memilih mundur dan kembali ke Syam. Nabi SAW belum memandang perlu mengejar pasukan Romawi masuk ke Syam. Nabi SAW menggunakan kesempatan untuk mengirim surat kepada pemimpin kabilah dan negara bawahan Romawi di Ailah, Jirbah, dan Azrah, meminta mereka tunduk pada Daulah Islamiyah atau diserang. Mereka pun bersedia tunduk pada Daulah Islamiyah. Dengan kemenangan di Perang Tabuk ini, berarti batas-batas wilayah Daulah Islamiyah di utara Jazirah Arab telah aman. Belum lama gaung Perang Tabuk berhenti. Wilayah Jazirah Arab bagian selatan, yakni Yaman, Hadramaut, dan Oman, menghadap Nabi SAW, menyatakan keislamannya dan tunduk pada Daulah Islamiyah. Kemudian datang susul menyusul beberapa utusan menyatakan keislaman kaumnya. Akhirnya, seluruh Jazirah Arab sempurna di bawah kekuasaan Islam. Setelah orang-orang Quraisy kalah dalam penaklukan Mekah, maka tidak ada pilihan lagi bagi orang-orang Arab kecuali berbondong-bondong masuk Islam dan berdatangan ke Madinah dari segala penjuru. Lalu turunlah surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Kemudian turun surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memutuskan pembatalan perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin. Diputuskan juga bahwa sejak hari itu tidak boleh ada lagi orang musyrik yang berhaji dan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Juga menetapkan Jazirah Arab harus bebas dari orang-orang musyrik. Pada tahun 11 Hijrah, Nabi SAW melaksanakan ibadah haji yang dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan, memperlihatkan manasik haji kepada kaum muslimin dan menjelaskan sunnah-sunnah haji kepada mereka. 100.000 kaum muslimin menghadiri Haji Wada. Seusai melaksanakan Haji Wada, Nabi SAW mengirim pasukan ke Syam yang dikomandani oleh Usama bin Zaid bin Harithah dan memerintahkan pasukan bergerak ke Syam. Ketika kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk berangkat di bawah komando Usama bin Zaid, Nabi SAW jatuh sakit dan kemudian wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Sejak tiba di Madinah, Nabi SAW menjalankan pemerintahan kaum muslimin, mengatur urusan mereka, dan mewujudkan masyarakat Islam. Nabi SAW menegakkan sebuah struktur bagi negara Islam. Beliau menjalankannya sendiri dan menyempurnakannya semasa hidupnya. Struktur negara ini, baik bentuk maupun fungsinya, merupakan thariqah atau metode yang wajib diikuti, dengan kedudukan hukum yang sangat kuat karena ditetapkan secara mutawatir, dilihat dan didengar oleh banyak sahabat. Struktur negara Islam tersebut terdiri atas 8 perangkat: kepala negara, muawin tahwid, muawin tanfid, amirul jihad, wali, qadhi, masoleh daulah, dan majelis umat. Nabi SAW sebagai kepala negara Islam. Nabi SAW mengangkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai muawin tahwid atau wakil kepala negara. Nabi SAW mengangkat Zaid bin Harithah dan Hudzaifah ibnul Yaman sebagai muawin tanfid atau pembantu kepala negara bidang administrasi. Beliau sendiri menjadi amirul jihad atau panglima perang yang membawai 30.000 personil jaish atau tentara. Beliau mengangkat para komandan detasemen seperti Abdullah bin Jahsy dan Usaid bin Hudair. Beliau juga mengangkat Qais bin Sa'id sebagai kepala syurtah, kepala polisi. Nabi SAW mengangkat para wali, para kepala wilayah tertentu setingkat gubernur, seperti Uttab bin Usaid sebagai wali Mekah, Amr bin Al-Ash sebagai wali Oman, Badhan bin Sasan sebagai wali Yaman, Muhajir bin Abi Umayyah sebagai wali Sun'ah, Ziyad bin Labid sebagai wali Hadramaut, Aban bin Sa'id sebagai wali Bahrain. Nabi SAW juga mengangkat para amil, para kepala daerah. Jumlah amil di masa Nabi SAW berjumlah 30 orang lebih. Dalam bidang peradilan, Nabi SAW mengangkat para qadhi, para hakim, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW sebagai qadhi mazalim yang akan mengadili persengketaan rakyat dengan penguasanya.
Nabi SAW mengangkat para dirjen untuk mengurusi berbagai kepentingan negara dan rakyatnya, seperti Ali bin Abi Thalib untuk urusan perjanjian dan perdamaian, Abdullah bin Arqam untuk urusan sensus penduduk, kabilah, dan kebutuhan air, Abdullah bin Rawaha untuk hasil panen Khaybar, Zubair bin Awam untuk urusan zakat, Muhammad bin Maslamah untuk urusan perumahan, Abi Ramthah dan Rafidah untuk urusan kesehatan. Untuk urusan pendidikan ditangani langsung oleh Nabi SAW dan para sahabat. Majelis umat adalah majelis yang terdiri dari para wakil umat untuk melakukan muhasabah, kontrol, dan koreksi terhadap para pejabat pemerintahan, serta untuk melakukan syura, mengambil pendapat. Di masa pemerintahan Nabi SAW, majelis umat terdiri atas 14 orang pemimpin, 7 dari muhajirin, 7 dari ansor. Mereka adalah orang-orang yang cerdas akalnya, kuat keimanannya, dan bersemangat menyebarkan dakwah Islam. Demikianlah gambaran praktis bagaimana struktur negara yang sempurna yang telah dibangun Nabi SAW selama hidupnya. Nampak sangat jelas, Nabi SAW telah membangun struktur yang khas bagi sebuah negara dengan bentuk dan fungsi tertentu pula. Dengan demikian, Nabi SAW telah membangun pondasi dan bangunan daulah Islamiyah. Nabi SAW telah secara gemilang meletakkan dasar-dasar bagi peradaban Islam yang akan diperkaya dan diperindah oleh para khalifah beliau. وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شلله وفي الرسالات فتحه المعلى يا الله مجله مجلى شلله يبلى الزمن والوصف ليس يبلى يا الله هيهات مهلا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله كلا ولا شمش لله